Halo Sobat Bobotoh dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Admin doakan semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, admin di sini akan memberikan informasi menarik seputar sepak bola Indonesia, khususnya Persib Bandung. Jadi simak terus videonya sampai akhir. Tanpa berlama-lama lagi, berita pertama kita mulai dengan Persib berpeluang dapat banyak tambahan amunisi baru saat lawan Bangkok United. Pemain-pemain Persib Bandung mulai pulih dari cedera jelang laga melawan Bangkok United. Persib akan menjamu Bangkok United pada lanjutan ACL 2025-2026 Rabu 10 Desember. Maung Bandung akan diharapkan pada pertandingan penentuan nasib untuk bisa lolos dari babak fase grup. Kekalahan dari Lion City Savers membuat peluang pasukan Bojan Hodak untuk melaju masih besar. Mereka hanya butuh hasil imbang untuk bisa mendampingi Bangkok ke babak 16 besar. Tentunya butuh kekuatan terbaik agar mereka bisa bertarung habis-habisan untuk bisa mengamankan poin. Dokter Persib Wira Persetia menjelaskan bahwa beberapa pemain sudah bisa bermain saat melawan Bangkok United. Andrew Jang yang harus menepi dalam beberapa laga juga sudah mulai membaik dan kemungkinan bisa bermain. Sementara itu, Adam Alis juga menunjukkan perkembangan yang positif dari cederanya. Ini tentu membuat pelatih memiliki banyak opsi untuk dimainkan di lapangan. Jang kemarin sempat cedera di daerah lutut, alhamdulillah sudah baik. Adam Alis juga sudah oke, dua-duanya sudah baik. Tapi untuk Jang ada potensi bisa bermain, kata Wira Persetia dilansir bolasport.com dari laman Tribun Jabar. Dari posisi kiper, Teja Paku Alam yang sempat menepi di laga melawan Borneo FC sudah bisa bermain. Adam Prizebek yang tidak menjadi pilihan di laga sebelumnya juga dalam kondisi yang baik. Kedalaman pada posisi ini cukup baik karena mereka masih memiliki Fitrah Maulana yang baru saja debut. Kalau Teja sempat cedera di daerah otot paha tapi sudah oke, mungkin berikutnya bisa bermain. Ada Prizebek, no problem. Lanjutnya, Wira menambahkan secara keseluruhan pemain Persib tidak ada masalah untuk melawan Bangkok United. Bermain di kandang dan memiliki waktu yang panjang untuk istirahat jadi keuntungan tersendiri. Semua pemain juga dalam ambisi tinggi untuk mempertahankan performa di Asia dan mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh. Cukup istirahat, kelihatannya sekarang semua sudah fit. Pemain siap kembali latihan persiapan hadapi Bangkok United, tutupnya. Alfeandra Dewangga lolos evaluasi paruh musim, sempat tak layak main untuk Persib, kini ex-kapten PSIS dipagari Bojan Hodak. Pemain Persib Bandung, Alfeandra Dewangga, berpeluang besar bertahan di bursa transfer paruh musim ini setelah apa yang ia tunjukkan di dua laga terakhir Persib Bandung. Alfeandra Dewangga yang disebut-sebut akan dilepas dengan status pinjaman ke klub lain, kini justru tampaknya akan dipertahankan oleh Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memagari Alfeandra Dewangga setelah melihat performanya dalam dua laga terakhir. Alfeandra Dewangga memang tampil beruntun saat lawan Madura United dan Borneo FC. Satu kali bermain penuh dan satu lagi sebagai pengganti. Dua laga tersebut jadi titik balik pemain 23 tahun yang baru didatangkan Persib pada Juli 2025. Sebelumnya, nama Dewangga menghadapi start sulit memulai kehidupan di Persib karena tak pernah mendapat tempat. Perlahan, ex-kapten PSIS itu mulai masuk ke daftar pemain cadangan pada Oktober 2025 sebelum pada akhirnya mendapat kesempatan bermain. Debut penuhnya terjadi saat Persib Bandung menang 4-1 atas Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Alhamdulillah bermain 90 menit juga bisa membantu meraih 3 poin, kata Dewangga. Debut ini saya ingin persembahkan buat istri karena nikah di Bandung. Semoga cepat dapat momongan jadi tambah semangat lagi bermain, tambahnya. Proses adaptasi Dewangga di Persib tak mudah hingga Bojan Hodak sempat menyebutnya tak layak bermain untuk Maung Bandung. Sebelumnya, dari latihan, dia belum layak untuk dimainkan, kata Bojan Hodak. Tapi dia berubah, dia mulai lebih serius di latihan, dan dia adalah pemain bagus. Satu hal adalah, dia hanya perlu lebih mengerti. Saat berada di mantan klubnya atau PSIS, dia adalah kapten dan pemain terbaik. Tapi ini adalah Persib, tidak mudah untuk bermain, tambahnya. Dengan kepercayaan Bojan Hodak yang diberikan kepada Dewangga dalam dua laga terakhir, pelatih asal Kroasia itu pun membantah bila sang pemain akan dipinjamkan di paruh musim. Dewangga memang dirumorkan bakal dipinjamkan ke Bali United untuk mendapat menit bermain lebih banyak. Atau rumor lain mengaitkan ia akan kembali berseragam PSIS Semarang yang mendapat motivasi tambahan usai berganti pemilik untuk putaran kedua Championship. Namun Bojan Hodak mengatakan tidak masuk akal untuk melepas Alfeandra Dewangga saat ini. Itu hanya rumor dan ada banyak rumor.
Saya tidak melihat ada alasan kenapa dia harus pergi kemanapun, ujarnya Minggu 7 Februari 2025 dilansir dari Tribun Jabar. Selain Dewangga, dua nama pemain lokalnya yang disebut-sebut akan dievaluasi adalah kakak adik yang semakin minim menit bermain, yaitu Reza Dihanusa dan Hamrahe Hanusa. Diam-diam bikin bangga, Persib raih juara di Thailand tanpa kalah. Sebuah prestasi baru saja diukir oleh Akademi Persib Bandung. Akademi Persib Bandung belum lama mengikuti turnamen di Bangkok, Thailand. Ajang tersebut bertajuk International Youth Cup Sevens dan digelar di King Mongkut's Institute of Technology, Lat Krabang dari tanggal 6 dan 7 Desember 2025. Persib mengirim dua tim yakni U16 dan U12. Persib berharap langkah ini bisa memberikan pengalaman bagi para pemain mudanya. Dua tim ini, Akademi Persib AWM U16 dan U12, adalah program pembinaan jangka panjang yang dilakukan Akademi Persib Bandung. Bedanya, pemain-pemain U12 melakukannya lebih awal hanya belum intensif, kata Gilang selaku pelatih Akademi Persib dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Atmosfer kompetisi jadi salah satu yang utama dalam mengasah anak-anak. Jadi, ini event yang sangat bagus untuk melihat progres mereka. Dimanapun kejuaraannya, luar atau dalam negeri, kami usahakan mereka dapat menit bermain yang kompetitif, ujarnya. Terkait hasil, Persib U16 berhasil keluar sebagai juara. Hebatnya, Persib U16 meraih gelar tanpa terkalahkan. Ramon Tangke mulai membuka keran gol, lini depan Persib makin produktif. Striker Persib Bandung, Ramon Tangke, akhirnya mencetak gol perdananya bagi Maung Bandung yang terasa spesial karena berhasil membobol gawang tim pemuncak klasemen sementara Super League, Borneo FC, pada pertandingan 5 Desember lalu. Gol yang sangat vital bagi kemenangan Persib tersebut menjadikan sisi penyerangan tim kebanggaan Bobotoh kian terlihat mengerikan dengan tambahan kekuatan baru di lini depan. Meskipun ini merupakan gol perdana Ramon Tangke di Super League musim ini, prestasi tersebut bisa menjadi alarm bahaya bagi kontestan lainnya mengingat karakteristik sang striker yang dikenal haus gol. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengungkapkan bahwa Ramon sebenarnya telah bermain dengan sangat baik dalam 4 hingga 5 pertandingan terakhir, namun hanya belum berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Ramon akhirnya bisa mencetak gol, ini gol pertamanya, dan bisa dilihat seisi stadion begitu menantikan gol tersebut. Kata Hodak seperti dilansir dari laman ileague.id. Hodak juga menambahkan bahwa Ramon sebenarnya kurang beruntung karena salah satu usahanya sempat membentur Mr. Gawang. Namun pelatih asal Kroasia itu yakin bahwa gol perdana ini akan meningkatkan kepercayaan diri pemainnya. Pemain asal Brazil tersebut sebelumnya memiliki catatan impresif sebagai top skor Liga Kamboja bersama klubnya terdahulu, Visakat FC, yang menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Dengan bergabungnya Ramon Tangke ke dalam jajaran penyerang produktif Persib, lini depan Maung Bandung Estimun kini semakin menakutkan dengan hadirnya kombinasi mematikan bersama William dan Andrew Jang. Willy Mas Prarat sendiri kini berada di jajaran top skor Super League 2025-2026 dengan torehan 7 gol dan 1 assist yang menunjukkan kontribusi signifikannya bagi tim. Sementara Andrew Jang, striker asal Prancis, juga telah mencatatkan 3 gol dan 2 assist di kompetisi Super League yang semakin melengkapi kekuatan lini serang Persib Bandung. Tidak hanya di Super League, lini depan Persib juga tampil meyakinkan di ajang AMC Championship 2 atau ACL2 dengan Andrew Jang menjadi pemain yang paling bersinar di kompetisi tersebut. Mantan pemain OFIC Grata FC tersebut telah mencetak 4 gol bagi Persib di ACL2 dan hampir selalu mencetak gol di setiap pertandingan kecuali saat laga perdana melawan Lion City Sailors pada September lalu. Ramon Tangke sendiri sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih dari 1 gol saat laga penting melawan Borneo FC. Namun beberapa kesempatan emasnya terkendala Mr. Gawang dan blok dari pemain lawan. Berkat kemenangan atas Borneo FC, Persib Bandung kini semakin menempel ketat Persija Jakarta yang berada di posisi kedua klasemen, serta pemuncak klasemen sementara Borneo FC yang berhasil mereka taklukkan. Saat ini, Ramon dan rekan-rekannya masih memiliki 1 tabungan pertandingan yang akan dimainkan pada tanggal 14 Desember mendatang saat menjamu Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jika berhasil memenangkan laga tersebut, Maung Bandung akan secara otomatis melengsarkan Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, yang sedang nyaman di posisi kedua klasemen.
Di kompetisi ACL2, Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang melawan Bangkok United untuk memastikan lolos dari fase grup, di mana kedua tim akan bertemu pada tanggal 10 Desember mendatang. Ramon Tanque sendiri mengapresiasi dukungan pada supporter yang selalu hadir mendukung tim di setiap pertandingan yang mereka jalani. Tentang para supporter, saya tidak punya banyak kata, mereka selalu mendukung tim, dan saya berharap dukungan itu terus berlanjut. Ucap Ramon seperti dilansir dari laman iLeague.id. Striker asal Brasil itu juga berjanji akan terus berjuang bersama tim untuk mencapai tujuan mereka di kompetisi domestik maupun internasional. Dengan hadirnya 3 striker berkualitas seperti Ramon Tanque, William, dan Endo Jang, Persib Bandung memiliki variasi serangan yang dapat diandalkan untuk mengarungi sisa kompetisi musim ini. Keberhasilan Persib dalam mencetak gol juga menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan oleh Boyan Hodak dalam memaksimalkan potensi lini serang timnya. Kekompakan tim Basutan Boyan Hodak ini terbukti mampu mengimbangi bahkan mengalahkan tim-tim papan atas seperti yang mereka tunjukkan saat mengalahkan Borneo FC. Dengan masih tersisanya beberapa pertandingan hingga akhir kompetisi, Persib Bandung berpeluang untuk terus memperbaiki posisi mereka di klasemen dan bahkan berpotensi menjadi kandidat kuat juara Super League 2026.